kalau bendanya di daerah 2, maka bayangannya akan di daerah 3. Begitu juga kalau bendanya di daerah 3, bayangannya ada di daerah 2. Ini biasanya di bimbingan belajar ya. Kita diminta menghafal. Oh, ingat, untuk cermin cekung itu ada rumus 5. Penjumlahannya akan selalu 5. Dari mana munculnya itu? Ya dari pola-pola yang sudah ada di sinar-sinar istimewa yang tadi. Oke. Nah, bagaimana cermin cembung? Cermin cembung itu kita lihat di sini fokusnya kira-kira positif apa negatif? Positif. Cermin cembung itu fokusnya negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada di belakang cermin. Padahal cahaya itu memantul, artinya tidak ada cahaya yang menembus cermin. Oke. Nah, sama kalau kelengkungannya tadi cekung ke sebelah sana ya, ke kiri, kalau dia cekung itu ke sebelah kanan. Jadi bagian yang memantulnya berada di luar kelengkungan bagian yang melengkung tersebut. Sama perumusannya F sama dengan min setengah dari jari-jari kelengkungan. Minus itu muncul karena tadi fokusnya bernilai negatif, gitu ya. Oke, ini sudah masuk ke cermin cermin cembung. Sama sebenarnya ada 3 sinar istimewa juga. Jadi kalau misalkan ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi datang ini nih yang satu nih. Satu mengenai cermin cembung. Nah, kemudian ditarik dari fokusnya itu ke sini. Oke, ke titik tersebut gambar ini garis 1. Yang kedua, ini sama, dia ke sini dulu. Ke bawah, ini ya. Kemudian seolah-olah mengenai fokus, kemudian dia dibantulkan, sini. Oke. Bantulkan sejajar sumbu utama. Jadi hampir sama ya dengan cermin cekung. Yang ketiga itu sama, dia bukan menuju ke fokus tapi menuju ke ke jari-jari ya. Kalau ini datangnya sejajar sumbu utama, kalau ini menuju fokus. Jadi kayak kebalik-balik gitu. Jadi yang ketiga itu baru ke jari-jari kelengkungan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau bendanya seperti ini, maka terlihat akan mengecil. Itulah fungsi dari cermin cembung ya. Biasanya di spion, misalkan kita lihat spion motor itu pasti cermin cembung yang bagus itu karena apa? Dengan membuat benda lebih kecil, area yang terlihat itu jadi lebih luas dari yang sebenarnya. Kalau misalkan kita jadikan kalau misalkan di spion motor itu cermin biasa, cermin datar, maka jarak jangkauannya tidak akan seluas yang kita lihat ketika menggunakan cermin cembung. Dia hanya akan melihat area yang sesuai dengan area yang dimiliki oleh cermin cermin datar tersebut saja. Makanya biasanya dibuat cermin cembung, tetapi tidak cembung banget ya, karena akan dalam tanda kutip mengelabui seolah-olah jaraknya masih jauh padahal sudah dekat sebenarnya. Itu juga salah satu kelemahan. Ya. Tapi area yang dilihat itu jadi lebih besar. Nah, ini untuk persamaan cermin dan perbesaran. Jadi kalau lihat di sini, ini ketika punya tingginya H0, melewati sebuah cermin cekung, begitu kan, kemudian dipantulkan, ini sebenarnya hanya dibuat memudahkan saja, maka akan muncul ternyata ketika ketika D0, D0 pada jarak benda ya, ketika bendanya jauh, D0-nya besar, dan menghasilkan HI bayangan yang jaraknya lebih kecil di sini, sebenarnya bentuk dari bayangannya pun lebih kecil. Ya, jadi kalau begitu bisa dikatakan bahwa perbesaran itu sebenarnya sebanding dengan tinggi, sebanding dengan jarak masing-masing. Jadi misalkan di sini DI itu adalah jarak dari bayangan. Kemudian D0 adalah jarak dari benda. Semakin jauh bayangan dari cermin cekung gitu ya, maka dia akan mendapatkan gambar yang jauh lebih besar. Semakin dekat dengan cermin cekung, artinya jaraknya semakin kecil, berarti tingginya pun semakin kecil. Ya, ini persamaannya, ini sama saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan lewat ke sini juga nanti akan didapatkan H yang segini. Jadi ketika H0-nya, D0-nya itu besar gitu ya, kemudian HI-nya juga akan jadi kecil. Ya, jadi ini hanya rumus yang biasa kita dapati, hanya geometris saja untuk membuktikan bahwa ada hubungan yang selaras
dari jarak benda dan jarak bayangan dengan tinggi benda dan tinggi bayangan, ya. Jadi disebut perbesaran. Apakah dia semakin besar, diperbesar atau diperkecil, didapatkan dari perbandingan tinggi masing-masing dan perbandingan jarak masing-masing. Oke, nah ringkasan. Sebenarnya saya tidak ingin saudara menghafal ini, ya. Misalkan F0 itu F untuk cermin cekung adalah positif, F untuk cermin cembung adalah negatif. Jarak bayangan itu yang dihafal, ya. Ingat, prinsip utama dari cermin adalah pemantulan. Pemantulan itu artinya bayangan dan fokus itu harusnya berada di sebelah kiri cermin. Ya. Jadi, kalau ada fokus yang berada di sebelah kiri, maka dia nilainya positif. Karena itu sifatnya nyata. Kalau ada fokus dan bayangan yang berada di sebelah kanan cermin, itu maya sifatnya dan nilainya negatif. Oke, itu yang paling penting. Karena kalau untuk D0, itu kan D0 itu benda. Kalau benda itu ya harusnya memang ada di depan cermin. Logikanya kan begitu. Kalau kita ingin melihat sesuatu, maka bendanya harus ada di depan cermin. Maka kita lihat di sini untuk D0. Contoh misalkan F0. Cermin cekung, tadi kita ingat cermin cekung fokusnya ada di depan cermin, maka nilainya positif. Cermin cekung, cembung, fokusnya ada di belakang cermin, maka negatif, karena belakang cermin itu daerah maya. Kita anggap saja maya itu negatif. D0 adalah benda. Benda itu logikanya memang harusnya ada di depan cermin. Coba kita lihat. Positif ketika berada di depan cermin. Oh, yang memang harusnya begitu, gitu kan. Nah, kemudian D0 itu negatif jika berada di belakang cermin. Yuk, gimana ya? Ada bayangan, benda dianggap bayangan, gitu ya, benda tapi berada di belakang cermin. Itu berarti benda maya, gitu ya. Nah, untuk bayangan. Bayangan itu dibentuk oleh 3 sinar istimewa. Sinar istimewa hanya akan terjadi kalau terjadi pemantulan. Sinarnya itu memantul. Artinya bayangan itu idealnya harus berada di depan cermin. Coba kita lihat. Bayangan jika di depan cermin positif. Jika di belakang cermin itu negatif. Nah, kalau ini positif bayangan tegak, positif bayangan terbalik, negatif bayangan terbalik itu dari persamaan yang belakang ini, ya. Belakang yang negatif ini. Intinya adalah kalau kita sudah bisa mendapatkan DI dan D0, ingat aja minus, ya kalau sudah minus berarti kan jadi positif, itu aja lah, ya. Tegak atau terbalik. Nah, kalau saudara bisa menggambar, mengingat rumus 5 tadi itu, sudah cukup itu, ya. Tapi bukan hanya mengingat, ya, tapi karena saudara paham dari mana munculnya rumus 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2 tadi itu. Oke, sekarang masuk ke lensa. Saya ingin tekankan bahwa lensa itu berbeda, bertolak belakang dengan cermin. Ingat, ya, lensa bertolak belakang dengan cermin. Dari sisi apa? Cermin itu memantul, lensa itu membias. Membias itu artinya menembus lensa. Nah, sudah ingat di sini, ya? Nah, sehingga nanti akan berimbas ke apa? Perjanjian positif negatifnya. Kalau di cermin itu memang harusnya berada di sebelah kiri karena memantul, maka di lensa harusnya berada di sebelah kanan karena membias atau menembus. Ini ya, ingat, ya, kata kuncinya itu. Lensa itu pembiasan itu menembus. Ini harusnya di sebelah kanan dari lensa tersebut. Ada banyak jenisnya, ya, ada double convex, ada cermin lensa cembung yang kiri kanannya ada, kemudian ada plano, satu rata, dan seterusnya, hanya jenis-jenis saja, ya. Ini yang cermin cekung, lensa cekung yang kita kenal, double, jadi sebelah kiri melengkung, di sebelah kanan juga melengkung, begitu, ya. Ini disebut lensa cembung, lensanya positif. Lensa cekung, lensanya negatif. Dari mana munculnya positif dan negatif ini? Dari posisi fokus masing-masing lensa itu. Apakah fokusnya berada di daerah nyata, sehingga dia jadi positif, atau fokusnya berada di daerah maya sehingga dia menjadi negatif. Cara paling mudah mengidentifikasi apakah dia berada di sebelah kanan lensa, kalau cahayanya datang di sebelah kiri, ataukah dia berada di sebelah kiri lensa. Nah, kita lihat nanti. Oke, lensa cembung tadi lensa positif. Oke, coba kita lihat. Cembung itu positif karena ternyata cahaya itu datang sejajar sini, menembus dan menuju titik ini. Fokus di sini, ini titik fokusnya, ya.
fokusnya berada di sebelah kanan lensa, maka nilainya positif. Loh, itu kan sebelah kiri juga ada fokus. Nah, ini karena kita bicara double, ini lensa cembungnya double kiri kanan. Jadi kalau cahayanya datang dari sebelah kiri, maka otomatis akan mengumpul di sebelah kanan. Kalau cahayanya datang dari sebelah kanan, akan mengumpul di sebelah kiri. Intinya, fokus itu berseberangan dengan arah datangnya cahaya, begitu ya. Ini sinar istimewa yang pertama. Kalau datang sejajar, dipantulkan menuju fokus. Ini kan sama ya dengan di lensa, dengan di cermin ya. Kalau datang menuju fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kalau dia, bedanya di sini. Kalau di cermin, dia ke jari-jari kelengkungan. Kalau ini ke pusat. Ya. Jadi dari objek ke pusat. Dia kayak memotong silang begini. Ini lensa cekung. Lensa cekung, coba kita lihat. Sinar datang akan dibiaskan menjauh. Makanya disebut sebagai lensa divergen atau menyebar. Kalau ini konvergen atau mengumpul. Seolah-olah dia bermula dari satu titik. Oh, ini fokusnya di sebelah kiri. Kok sebelah kiri? Padahal kiri itu adalah area yang bukan tempat ngumpulnya cahaya. Oh, makanya di sini lensa cekung itu negatif fokusnya. Oke, ini tentu saja untuk kelengkungan yang sebelah kiri ya. Kalau yang kelengkungan sebelah kanan ya fokusnya sebelah sini. Tapi kan kita asumsikan cahaya menjalar dari sebelah kiri. Oke, ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa kedua, cahaya datang seolah-olah menuju titik fokus di sini. Oke, dari ke sini. Loh, kok fokus yang dipakai yang ini, gitu ya? Ini hanya penggambaran saja, karena nanti ujung-ujungnya adalah di mana tempat berkumpulnya cahaya tersebut sehingga bisa menggambar bayangan. Oke, jadi seolah-olah menuju titik fokus yang sebelah sini, kemudian menjalar sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini juga ke tengah-tengah sama ya. Oke, nah bagaimana cara menggambarnya? Contoh misalkan, pembentukan bayangan pada lensa positif. Lensa positif tadi ya, karena bendanya fokusnya berada di sebelah kanan. Ada benda diletakkan di tempat yang lebih besar dari dua fokusnya. Jadi ini fokusnya, ini 2F ya. Nah, di sini berarti posisinya. Kalau misalnya ini 10, ini 20 berarti diletakkan di 30. Maka digambarkan sejajar sumbu utama menuju fokus. Kemudian melewati fokus, maka akan sejajar sumbu utama. Kemudian ke tengah-tengah. Nah, tiga garis ini kemudian didapatkanlah posisi bayangannya di sini. Bayangannya adalah bayangan nyata, real image ya. Jadi untuk kasus benda yang berada jauh dari lensa positif, bisa dikatakan untuk lebih dua fokus ini, sifat bayangannya bisa kita lihat dari hasil penggambaran tiga sinar istimewa ini, sifat bayangannya adalah pertama nyata. Karena dia berada di sebelah kanan lensa. Ya, dia memang dibentuk bayangan itu oleh beberapa perpaduan sinar yang menembus lensa. Terbalik dan diperkecil. Nah, ini mirip dengan yang terjadi pada sistem mata kita, juga pada kamera. Jadi kamera itu pasti kita punya lensa ya. Nah, lensanya kan kalau yang ahli kamera kan pasti tahu tuh ukuran lensanya berapa begitu ya. Kemudian juga jari-jari kelengkungannya berapa. Nah, biasanya objeknya pasti diletakkan lebih besar daripada 2 kali fokusnya. Supaya apa? Supaya bendanya itu jadi lebih kecil, sehingga area yang besar tadi itu bisa ditangkap pada area kecil sensor. Ya. Jadi kalau kita mengambil gambar pemandangan, nah semua objek pemandangan itu masuk melalui lensa, kemudian diperkecil, sehingga muat di sensor. Nah kalau ini kan masih film ya, masih zaman dulu kala gitu, kita masih menggunakan film. Kalau sekarang kita sudah menggunakan CMOS sensor misalkan, atau CCD ya, yang lebih bagus kan CCD ya. Nah, karena sifat dari bayangannya nyata, maka sensor yang ada di CCD itu bisa menangkap pola intensitas, perbedaan intensitas yang diartikan sebagai gambar. Oke, misalkan untuk yang lain. Nah, tadi kan kalau yang tadi kan bendanya lebih besar dari 2 fokus. Ya, di sini. Bagaimana kalau bendanya di antara fokus dengan 2 kali fokus? Tadi kalau di sini 10, berarti di sini 20. Nah, sekarang di sini 15 misalkan. Saya tempatkan di 15. Coba digambar sejajar sumbu utama menuju fokus. Kemudian menuju sebuah permukaan ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian melewati sumbu tengah. Oh, didapatkan 3 sinar istimewa itu, dapatkan di sini. Pertemuan 3 sinar istimewa itu didapatkan di sini. Sifat bayangannya tetap, yaitu benda bayangan nyata, karena berada di sebelah kanan lensa.
Tapi kalau kita lihat, D-nya itu pasti, DI itu jauh lebih besar dibandingkan D0. Karena DI lebih besar pada 0, maka sifat bayangannya akan diperbesar. Terbalik ya karena memang pasti terbalik untuk lensa itu. Contoh misalkan untuk apa? Untuk membesarkan objek proyektor misalkan. Kalau zaman dulu ada nggak tahu saudara masih ingat atau enggak ya, masih mengalami atau tidak, namanya OHP, overhead projector. Jadi sebelum datangnya muncul LCD projector yang disambungkan dengan komputer, saya dulu kuliahnya pakai OHP begini ya. Salah satunya ini yang paling sederhana ini menggunakan satu lensa, tapi menggunakan OHP itu ada sistem yang tersendiri, tapi sama. Intinya adalah menggunakan objek yang lebih kecil dibuat sedemikian rupa supaya menjadi lebih besar. Nah, karena dia bayangannya nyata, maka bisa ditangkap oleh layar. Kita bisa melihat bentuknya. Jadi kalau dosennya nyimpen slide menggunakan OHP, nah kita bisa lihat di layar tulisannya seperti apa, rumusnya seperti apa, gitu ya. Oke, kemudian ini apa? Pembentukan bayangan pada lensa positif. Nah, kalau ini menggeser. Tadi kan kita sudah menyimpan objek di lebih besar 2 fokus, di antara fokus dengan 2 fokus. Nah, bagaimana kalau objeknya disimpan kurang dari fokusnya? Lebih kecil dari fokusnya. Misalkan tadi fokusnya 10, saya tempatkan objeknya di 5. Ya udah, kita gambar juga sama. Dari sini ada sejajar, nanti kan diarahkan fokus. Kalau ini berarti cuma bisa 2 ya. Dari sini ke tengah. Wah, di sini tidak pernah ketemu nih. Di sini di sebelah kanan itu tidak ada garis yang bisa menyatukan. Menyatukan. Tidak ada garis yang bisa bertemu. Tapi kalau saya tarik ke sebelah kiri, kok bisa ketemu di sini? Nah, bayangan itu muncul dari pertemuan sinar-sinar yang diteruskan. Muncullah di sini. Itu disebut sebagai bayangan maya. Nah, kita misalkan sebut itu ya, kaca pembesar. Kaca pembesar itu kan mata kita di sebelah sini nih, menonton layar di sini kan. Nah, ketika di sini, objek yang ada di sini nih, huruf ini ketika menggunakan kaca pembesar ini, dia menjadi besar, tapi bayangannya berada di sebelah sana. Ya, objeknya di sana, bayangannya juga di sana, di sebelah lensa ya, bukan di sebelah dekat mata kita. Sehingga kita melihat seolah-olah bayangannya berada di posisi yang sama dengan lensa. Nah, inilah sifatnya adalah bayangan maya, di mana bayangan itu terbentuk justru bukan di daerah yang seharusnya, yaitu di mana cahaya itu dia menembus. Oke. Nah, berikutnya ini lensa negatif. Lensa negatif itu tadi fokusnya sebelah sini ya. Kita gunakan, misalkan saya simpan objek di lebih besar dari fokus. Besar di sini, sejajar, dibiaskan, kemudian ada. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, justru hasil dari perpaduan 2 sinar istimewa, cukup 2 saja, itu menghasilkan gambar di sini. Objeknya di sini, di sebelah kiri, ya, bayangannya di sebelah kiri. Tapi kita melihatnya di sebelah kanan. Jadi kita melihatnya seolah-olah bayangannya ada di sini ya. Jadi bayangannya itu berada di area yang sama dengan objeknya. Ini tapi nilainya lebih kecil. Jadi sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kalau yang tadi kan kebalikannya. Maya, tegak, diperbesar. Kalau lensa cekung, maya, tegak, diperkecil. Bayangan yang terbentuk di sini, A, B, C, D, E ini ya berada di area yang sama atau di wilayah yang sama dengan objek aslinya. Oke, sama untuk pembesaran persamaan lensa dan perbesarannya sama ya. Jadi 1/f sama dengan 1/d0, 1/di. Kalau kita lihat di sini untuk lensa positif, ada objek jaraknya D0, kemudian ada fokus sebesar f di sini. Maka bayangan terbentuk dengan menggunakan 2 sudut istimewa di DI. Semakin besar DI-nya dibandingkan D0, maka bayangan yang terbentuk pun semakin besar ya. Jadi sama, M itu adalah tinggi bayangan dibagi tinggi benda, atau minus D, jarak bayangan dibagi jarak benda. Ini kalau untuk pembesarannya sama ya dengan lensa. Nah, coba sekarang ringkasan konvensi tanda pada lensa. Sebelum kita menghafal di sini, ingat kesepakatan kita bahwa
lensa itu pembiasan. Pembiasan itu harus berada di sebelah kanan karena lensa cahayanya menembus. Jadi kalau ada cahaya, asumsi kita, kesepakatan kita cahaya datang dari sebelah kiri. Jadi kalau dibuat runutan, cahaya, objek, lensa, bayangan. Nah, harusnya begitu. Idealnya begitu ya. Jadi kalau kita ingat di sini, F adalah lensa positif. Nah, tadi kan sudah datang dari kiri ya. Nah, ini apa? Maksudnya ini. Untuk lensa cembung, fokusnya positif. Ya, ini juga agak susah membingungkan. Ini F adalah positif untuk lensa positif. Nah, saya ganti aja di sini ya. Bayangkan ini adalah bukan lensa positif, tapi lensa cembung. Oke, jadi fokus untuk lensa cembung itu positif. Kenapa? Karena sinar itu mengumpul di sebelah kanan lensa. Fokus untuk lensa negatif, nah fokus untuk lensa cekung itu negatif. Karena lensa cekung itu sinarnya menyebar. Ketika sudah melewati lensa, dia menyebar. Nah, menyebar itu dengan pola tertentu seolah-olah berada dari satu titik yang sama, yaitu di sebelah kiri. Tadi ingat itu ya. Karena fokusnya berada di sebelah kiri, padahal yang sebelah kanan itu adalah tempat di mana cahaya itu menembus, maka fokus itu negatif. Sekarang objek. Nah, D0 itu kan objek. Kalau objek itu ya benda ya. Kalau benda memang harusnya berada di sebelah kiri. Nanti kan logikanya begitu. Sama untuk mau lensa, mau cermin, untuk objek sebelah kiri dari lensa itu nilainya positif. Karena memang objek itu harusnya ada di situ. Jadi ada cahaya, ada objek, ada lensa, kan begitu harusnya. Jadi kalau ada objek yang berada di sebelah kanan lensa, ini disebut objek maya, nilainya negatif. Jadi kalau nyata positif, maya negatif. Itu sudah satu pasangan gitu ya. Sekarang bayangan, ingat bayangan itu dibentuk oleh cahaya. Jadi kalau ada bayangan yang berada di sebelah kanan, itu harusnya positif. Karena cahaya itu menembus lensa. Dari sebelah kiri menembus berarti ke kanan. DI adalah positif jika bayangan di sebelah kanan lensa. Itu kan benar. Jadi kalau bayangan sebelah kanan lensa, sifatnya nyata dan nilainya positif. Bayangan itu DI-nya negatif jika bayangannya berada sebelah kiri lensa. Sifatnya maya. Nah, iya, tadi kan cahaya itu datang dari kiri, menembus lensa. Cahayanya kan udah ke sebelah kanan. Kok bayangannya ada sebelah kiri? Nah, itu kan, kok bisa begitu. Nah, makanya disebut bayangan maya. Bayangan yang bukan sebenarnya. Sama seperti dunia nyata, dunia maya. Kan dunia maya itu kadang tidak sama dengan kenyataan sebenarnya. Terus orang bisa begitu aktif di dunia maya ya, tapi kalau ketemu diem aja begitu. Itu kan kadang suka bertolak belakang. Nah, ini perbesaran juga sama. Kalau positif tegak, kalau negatif berarti terbalik. Jadi ingat ya, konvensi sebisa mungkin jangan dihafal, diingat saja. Bermula dari bahwa kalau cermin itu memantul, kalau lensa itu membias. Membias artinya menembus. Makanya persamaannya hampir bertolak belakang. Lensa cekung fokusnya negatif. Tapi cermin cekung fokusnya positif. Lensa cembung itu sinar mengumpul di sebelah kanan, berarti fokusnya positif. Tapi kalau cermin cembung, dia fokusnya berada di sebelah kanan, jadinya negatif. Oh, ini kalau saya ngajar di kelas, ini seru biasanya kalau ngajar di kelas itu kita punya sesi khusus untuk tebak-tebakan. Oke, sekarang saya bilang lensa cekung, fokus lensa cekung positif, jadi rame begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di kelas. Oke, jadi jangan dihafal tapi dipahami ya. Nah, untuk alat-alat mikroskop ini saudara udah tahu lah bagaimana proses pembentukannya ya. Mikroskop itu ada dua lensa, ada lensa okuler, ada lensa objektif. Lensa objektif itu dia menghasilkan bayangan dibuat sedemikian rupa supaya bayangannya itu nyata, terbalik, diperbesar. Nah, bayangan nyata terbalik diperbesar dari lensa objektif itu menjadi benda bagi lensa okuler. Dibuat sedemikian rupa supaya menjadi maya, begitu ya. Maya tapi diperbesar. Makanya ini sistemnya seperti ada ini banyak sih ya, ada condensed glass jenisnya macam-macam.
Kalau ini yang sederhana itu yang bisa kita kenal itu kan dua. Yang sederhana itu ada lensa okuler, untuk ke mata ada lensa objektif. Kalau ini lebih ke arah definisi ya. Kalau saudara waktu di SMA kan sampai ke hitung-hitung berapa panjang tabung untuk lensa ini, gitu kan? Apa namanya, diketahui panjang tabung adalah fokus lensa okuler tambah fokus lensa objektif. Nah, jadi saya pikir untuk mikroskop saudara lebih tahu lah gitu ya, yang dulu dapat fisika sudah lebih hafal tentang perhitungan-perhitungan ini. Nah, ini hanya menyampaikan bahwa mikroskop sangat kecil, itu untuk melihat benda yang berukuran kecil. Apa namanya, ilmu mikroskopi adalah ilmu pelajari. Nanti banyak sekali ada fluorescence mikroskopi, ada banyak teknik untuk melihat benda-benda yang kecil. Tapi intinya sama ya, menggunakan alat-alat optik didesain sedemikian rupa, diposisikan sedemikian rupa, di-align sedemikian rupa, supaya bisa menghasilkan gambar yang besar. Tapi gambarnya maya ya, gambarnya itu maya, karena gambarnya itu berada di area yang sama dengan objeknya. Jadi bukan berada di belakang, apa namanya, bukan berada di belakang lensa okuler ya, itu mata kita justru. Nah, mata kita menangkap yang tadi itu jadi bayangan nyata di dalam mata itu kita itu kan lensa kita kan lensa di mata itu kan lensa cembung. Jadi semua objek yang datang kita lihat itu dari objeknya datang, cahayanya datang dari objek masuk ke lensa mata kita, itu kemudian masuk ke retina. Nah, retina itu akan menangkap sensor ya, menangkap gambar. Teleskop. Nah, kalau teleskop itu menggunakan cermin, berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh, mengadakan cermin ya. Di sini ada cermin utama. Ini biasanya untuk yang teleskop yang besar sekali itu dia menggunakan cermin ya. Kalau kayak teleskop yang sangat besar sekali itu kan kayak untuk melihat teleskop. Nah, sekarang tuh kalau tidak salah yang baru itu kan James Webb Teleskop ya, yang permukaannya terbuat dari emas itu, segi 6 itu yang akan segera diluncurkan, itu kan untuk menangkap gelombang elektromagnetik ya. Nah, tapi untuk yang menangkap cahaya bisa menggunakan kaca permukaannya, tapi karena untuk membuat kaca yang teleskop yang cermin yang sangat besar kan tidak mungkin dibuat. Biasanya mereka disusun dalam bentuk-bentuk kecil untuk jadi cermin yang besar. Jadi semakin besar cerminnya bisa menangkap area yang jauh lebih besar. Ya, ini ada lensa untuk bisa menangkap cahaya. Dan sinar datang dari sini, kemudian dipantulkan ya karena fokusnya kan di sini ya, fokusnya itu di sini. Jadi fokus di sini kemudian diarahkan ke lensa ke mata sini. Untuk melihat benda-benda di langit, jadi banyak jenis teleskopnya. Saya yakin juga saudara sudah dapat perhitungannya, bahkan ada teleskop bumi, ada teleskop langit. Apa bedanya teleskop bumi dan teleskop langit? Nah, kalau teleskop langit, dia tidak memiliki lensa pembalik, karena nggak masalah. Ya. Kalau bayangan dari lensa teleskop itu kan, dia akan terbalik. Nah, kalau kita pakai teleskop di bumi, nanti yang kelihatan orang kepalanya di bawah, kakinya di atas, bangunan akan terbalik semua. Makanya kalau dalam teleskop bumi itu dia ditambahkan satu lensa namanya lensa pembalik. Oke. Nah, kacamata. Kacamata itu kan biasanya kita dengar ada yang namanya kacamata plus. Kamu minus berapa gitu kan? Kamu plus berapa? Nah, jarang ya. Karena plus itu biasanya untuk orang tua ya, sudah orang tua. Minus itu lensa minus itu, jadi untuk kacamata plus itu dia artinya ditambahkan lensa cembung. Kenapa butuh lensa cembung? Coba lihat di sini. Lensa cembung itu kan fungsinya untuk, kalau tadi cembung itu dia konvergen. Konvergen itu mengumpulkan, membuat sinarnya menjadi lebih kecil, tidak menjangkau jarak yang jauh. Biasanya digunakan untuk orang yang lensa matanya itu sudah tidak mampu mengimbangi keberadaan objek tertentu sehingga bayangannya jauh berada di belakang dari retina. Kan harusnya bayangan ada di sini ya, kena ke sensornya, ke retina. Di sini ada sensor, di sini ada con, ada rod, ada RGB di sini ya. Kalau saudara baca ini sangat menarik nih, kalau kita lihat sensor desain mata kita itu luar biasa, sangat luar biasa, desain cerdas gitu. Bagaimana penempatan dari sensornya itu sangat luar biasa. Coba dicari ya. Bagaimana sensor, ada dua jenis sensor, ada sensor yang mendeteksi warna, red, green, dan blue, ada sensor yang mendeteksi intensitas. Contoh misalkan ketika saudara di tempat yang gelap, itu saudara tidak, yang bukan gelap, agak remang-remang misalkan, saudara tidak bisa membedakan mana warna merah, mana warna biru. Yang terlihat adalah benda gradasinya ya grayscale. Karena di situ dengan intensitas yang rendah,
Yang berperan bukan yang cons, bukan yang memiliki pigmen warna tadi itu, tapi yang satu sensor yang satu lagi. Coba deh cari ya. Ini sangat menarik, luar biasa gitu ya. Desain di sini itu luar biasa. Nah, ketika sebenarnya kan lensa itu kan dia menebal dan menipis, mengatur supaya bayangan itu pas di sensor ini. Tetapi karena semakin ada masalah, ada faktor usia dan seterusnya, nah ada suatu keadaan di mana bayangannya itu berada di belakang lensa di sini, berada di belakang lensa sehingga dia tidak bisa mendapatkan pas di sini gambarnya. Sehingga perlu supaya karena dia terlalu jauh di belakang lensa maka perlu dibuat memendek. Karena perlu dibuat memendek maka tambahkan lensa positif supaya lintasannya jadi memendek. Nah, ada lagi kebalikannya. Justru bayangannya nggak sampai ke sini, ke lensa. Karena bayangannya nggak nyampe, maka perlu diperlebar. Tadinya jaraknya segini nih, sini rata nih. Mohon maaf nih gambarnya kurang jelas ya. Ini kan rata nih garis. Ketika mengenai lensa divergen itu kan menyebar. Maka berkasnya menyebar agak belok ke atas sedikit. Agak belok ke atas sedikit. Belok ke atas sedikit, atau sini kalau sini ya, belok ke bawah dikit, jadi lintasannya jadi memanjang. Sampailah ke sini. Nah, bagi yang tidak bisa melihat dalam posisi seperti ini, jarak jauh, tambahkan lensa negatif. Minus berapa, minus setengah, minus seperempat, dan seterusnya. Ada hitung-hitungannya di situ ya. Begitu. Oke, aplikasi optik, scanning elektron mikroskop. Jadi dia, kalau tadi yang lainnya itu menggunakan cahaya, ya, sebagai sumber gelombangnya. Nah, ini yang digunakan sebagai sumbernya elektron. Elektron bukannya ion atau partikel. Nah, begitulah. Kalau dalam dunia kuantum, elektron itu dia memiliki sifat sebagai partikel juga sebagai sifat gelombang. Nah, jadi elektron itu dia bisa bisa menembus lebih besar gitu ya, bisa posisinya lebih bagus, lebih detail dibandingkan mikroskop dengan sumber cahaya. Nah, mikroskop elektron mempunyai daya resolusi yang sangat sampai 0,1 nanometer ya. Jadi mampu memperbesar bayangan sehingga jutaan kali, sehingga bayangannya bisa dilihat di monitor. Jadi intinya yang dipakainya itu bukan cahaya, sumber untuk melihat bendanya bukan cahaya tapi elektron, sifat gelombang dari elektron. Oke, sekian dari saya. Ada yang didiskusikan atau tanyakan? Mohon maaf, waktunya udah jam. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan ada nilai M ya, Pak. Nah, kebetulan kita itu udah laprak fisika, tapi nggak tahu, Pak, nilai M itu apa. Mungkin bisa dijelaskan nggak, Pak, nilai M, terus cara nyari nilai itunya kayak gimana gitu, Pak. Terima kasih. M yang mana ya? Sebelumnya lagi, Pak. Yang ada F negatif positif gitu, Pak. Oke. Oh, yang perbesaran ya? Coba tanya. Oke. Ini ya. Aduh, kelewat. Ya, M itu kan sebenarnya magnification, pembesaran. Jadi biasanya M itu didapat dari, pertama kan kalau dalam praktikum atau dalam eksperimen, kita pasti punya salah satu dari variabel ini ya. Misalkan kita punya jarak bendanya. Kalau di eksperimen ya, kita punya jarak benda. Oke. Apakah kita punya fokus? Oh, ternyata tujuan kita justru menentukan fokus. Oke, berarti kita dikasih lensa tertentu. Nah, untuk bisa mendapatkan fokus dari lensa itu, maka kita gunakan benda itu dan sumber cahaya, lalu diukur berapa, di manakah posisi bayangannya. Contoh di sini misalkan ya, saya nggak tahu nih fokusnya berapa, pokoknya dikasih aja lensa. Nah, saya simpan objeknya di sini, kasih cahaya. Oke, terbentuk, saya geser-geser layarnya, di posisi inilah ternyata gambar paling jelas. Gambar paling jelas berarti dia paling fokus, ya. Karena kalau saya geser ke belakang ngeblur, kalau geser ke depan juga ngeblur. Ini berarti bayangan yang tepat di sini. Tempat titik di mana semua cahaya itu mengumpul di titik yang sama. Jadi kalau di sini ujungnya gitu ya, di sini juga ujungnya, gitu kan sama nih posisinya. Oke. Setelah dapat ini, kalau dalam eksperimen kita dapat DI-nya. Oke, kita ukur, oh ternyata jarak bayangannya adalah, misalkan anggap ini 20. Oh ternyata jarak bayangannya 30. Oke. Nah, magnification itu bisa kita hitung sama dengan minus 20, minus 30 per 20.
Ya, sebenarnya penandaan Anda jangan terlalu bingung dengan penandaan di sini, karena biasanya yang namanya magnification atau pembesaran itu hanya akan ditanya atau akan yang bernilai itu adalah diperbesar 2 kali lipat, diperbesar setengah kali lipat, diperbesar 3 kali lipat, diperbesar 1/4 kali lipat. Kalau diperbesar 1/4 berarti kan diperkecil sebenarnya. Begitu ya. Nah, kalau sudah dapat M-nya, dan ternyata saya punya tinggi aslinya, tinggi bendanya, H0, maka saya bisa tahu, oh dia ternyata diperbesar itu karena ternyata kalau kita hitung, itu HI-nya itu jauh lebih besar dibandingkan H0. Ya, jadi kalau tergantung, kalau dari eksperimen biasanya kita bisa saja langsung mengukur tinggi juga bisa. Saudara misalkan tempatkan di sini, H0-nya berapa dihitung, HI-nya berapa dihitung, tingginya berapa langsung, maka bisa didapat M. Kalau menggunakan jarak juga bisa. Dan ini ada kesetaraan, bahwa yang namanya perbesaran itu ketika jarak bayangannya jauh lebih besar dibandingkan jarak benda, atau ketika dan juga ketika tinggi bayangan itu jauh lebih besar daripada tinggi benda. Begitu. Jadi sebenarnya M itu kan tidak terlalu ini. Jadi penandaan ini hanya menunjukkan untuk menghasilkan angka berat. Tapi biasanya yang ditanyakan itu adalah ini. Karena kalau ini kan tidak ada positif negatif. Kenapa ada negatif di sini? Karena kadang ada DI yang negatif, ada DI yang positif, begitu kan? Ada DI itu kan bayangan ya, ada bayangan yang sifatnya maya, biasanya negatif. Ada bayangan yang sifatnya nyata, nilainya positif. Tapi khusus untuk magnification atau perbesaran ini, saudara hanya melihat fraksinya saja. Apa per apanya? Apakah akan menghasilkan setengahnya? Apakah akan menghasilkan 2 kali lipatnya? 10 kali lipatnya atau 1/5-nya? Itu yang Anda akan menentukan apakah diperbesar atau diperkecil. Begitu? Bisa dipahami? Iya Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan. Saya masih belum paham mengenai cermin cekung atau cermin cembung dengan cermin datar. Kan kalau cermin datar kan menghasilkan citra atau bayangan yang itu ya, yang bersifat maya ya. Sedangkan Betul. kalau misalnya cermin cekung atau cermin cembung bersifat nyata, itu bagaimana Pak? Oke, menarik ini pertanyaannya. Terima kasih. Jadi saya balik ke sini. Yang paling mudah itu gambarannya adalah cermin cembung. Ya, kalau cermin cekung kadang suka, kalau mau lihat cermin cekung itu paling mudah itu lihat sendok ya. Ambil sendok itu kan ada 2 sisi tuh. Yang melengkung bagian dalam itu cermin cekung, kalau melengkung bagian luar itu berarti cermin cembung. Itu paling mudah untuk menentukan. Nah, ini paling mudah itu cermin cembung sebenarnya. Paling terlihat lah, karena cermin cekung itu bayangannya biasanya dari depan sini. Kalau bayangannya nyata itu hanya bisa ditangkap dengan dengan layar, itu bisa ditangkap ya. Oke, kalau cermin sebenarnya ini kan melengkung nih ya. Karena dia melengkung, maka dengan penjalaran dari sinarnya itu menjadi berbeda. Pantulannya menjadi tidak sama. Kalau cermin datar, sinar datang, sinar pantul. Sudut datang, sudut pantul. Itu nilainya sama, ya. Tapi karena dia melengkung, maka kalau saya gambarkan di sini, ini di sini nih sebenarnya nih. Sorry, kalau saya bisa gambarkan sudut garis normal itu di sini. Garis normalnya itu ya sinar datang, sudut datang dengan sudut pantul itu sama untuk titik ini. Tapi untuk titik ini, garis normalnya ke sini. Untuk titik ini, garis normalnya ke sini. Untuk yang tengah-tengah, garis normalnya ke tengah-tengah. Gitu. Jadi, ketika cerminnya melengkung, maka posisi garis normalnya itu beda-beda untuk setiap posisi. Nah, karena itulah, maka penjalaran sinarnya menjadi berbeda dari cermin datar. Kalau cermin datar, dia sudut pantulnya sama. Karena sudut pantul sama, maka jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kalau jarak benda sama dengan jarak bayangan, maka besarnya sama. Tapi besar benda dengan besar bayangan, tinggi benda dengan tinggi bayangan itu sama. Karena lintasan yang ditempuh
oleh objek, oleh cahaya dari objek ke cermin dengan cermin ke pemantulan dan kemudian muncul bayangan itu sama. Tadi kan ada gambarnya. Nah, kalau cermin cembung itu karena dia melengkung, maka sinar menjalarnya menjadi berbeda. Karena berbeda, maka bayangan yang dibentuknya pun ukurannya menjadi berbeda. Karena berbeda inilah, tapi sebenarnya kalau kita lihat sifatnya sama, yaitu bayangannya maya. Kalau kita lihat di sini ya, gambar ini. Itu kan ada pasti di depan sini tuh gambar sini nih. Pesawatnya itu kan pasti di depan sini nih. Ya. Jadi pesawat ada di depan sini mengenai si lensa di sini. Nah, kameranya itu kan berada di depan orang. Ini gambar ini siapa yang ngambil coba? Gambar ini pasti yang ngambil adalah orang yang berada di pinggir sebelah kiri dari si objek ini. Dia melihat bahwa cahaya yang menjalar dari pesawat itu mengenai permukaan si cermin cembung ini. Kemudian dia memantul mengenai ke si kamera, sensor kamera, ya. Terlihat di sini. Nah, terlihat bahwa ada objek di balik kaca ini, yaitu si pesawat. Kan logikanya nggak mungkin ada pesawat di sini, kan nggak muat begitu ya, orang pesawat gede sekali itu. Tapi kok pesawat ini seperti nempel di sini, seperti berada di belakang dari permukaan kaca ini. Inilah sifat dari bayangan maya. Jadi kalau mau membandingkan kaca datar, cermin datar dengan cermin cembung, itu sebenarnya sifatnya sama. Maya tegak. Hanya karena cermin cembung itu dia melengkung, jadi untuk di beberapa wilayah itu sifatnya dia diperkecil. Itu ya, kalau kita lihat sini. Mana tadi? Kalau cermin cekung, memang dia bayangannya ada di daerah sini ya. Kecuali tadi di posisi ini nih. Posisi ini bayangannya ada di sini. Coba aja nanti kalau misalkan punya sendok ya, kalau mau iseng itu bisa diukur tuh berapa jari-jari kelengkungan sendoknya, bisa dapat C-nya, nanti berapa fokusnya. Kalau misalkan dapat fokusnya 10, coba simpen benda di sini. Kalau bendanya lebih kecil dari fokusnya, maka akan terlihat di sini itu membesar, di permukaan si sendoknya itu terlihat membesar, ya. Jadi sebenarnya ini itu bukan berada di sini nih, bayangan itu bukan berada di sebelah kanan, tapi nempel di sini nih sebenarnya ya. Tapi seolah-olah berada di dunia belakang cermin begitu. Tapi kalau misalkan bendanya berada di sebelah sini, coba aja pegang sendok, kemudian kita simpan bendanya jauh di sini. Misalkan ini ya, mana nih? Oh ini nih, objek. Oh ini objeknya. Maka akan muncul yang sifat kebalikannya. Coba aja di rumah dieksperimenkan ya. Kira-kira begitu. Oke, sepertinya sudah jam 5 juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Mbak Censa ya, Mbak Censa panggilannya. Sudah dibantu ini, saya sangat terima kasih. Sehingga bisa berjalan lancar, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Untuk pengganti perkuliahan, itu saya pikir sudah ada surat edarannya. Untuk hari Rabu itu kalau nggak salah tanggal 15 ya. Tanggal 15 hari pengganti perkuliahan, jamnya insya Allah sama ya, karena banyak di jam yang lain juga perkuliahan berlangsung ya. Jadi insya Allah nanti kita akan ada perkuliahan pengganti untuk hari Rabu. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.